Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di podcast Desa Sepande. Kali ini kita kehadiran tamu dari Ketua IPPNU Desa Sepande. Halo Kak Fitra. Fitra, tak manggil Mbak aja ya, yang akrab nih. Silakan diperkenalkan diri dulu Kak Fitra. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Fitra Aulia Amiro dari Desa Sepande, Ketua IPPNU Desa Sepande ya. Kebetulan nih Mbak Fitra ini diamanai sebagai Ketua IPPNU Desa Sepande, seluruh Desa Sepande ya. Yang desanya sangat besar tentunya. Ini luar biasa ini, cewek diamanai sebagai ketua ini. Jarang-jarang soalnya kayak seperti itu. Kalau boleh tahu ya Kak ya, awal ikut IPPNU itu kayak gimana perjuangannya sampai sekarang Mbak Fitra ini ditunjuk sebagai ketuanya, bisa diceritakan sedikit? Kalau bicara mengenai perjuangan ya Mas, Yeah. ikut dalam IPPNU ini dari kelas 6 SD. Dari kelas 6 SD, ini udah aktif atau gimana? Istilahnya masih anak bawang ya. Anak bawang, jadi ikut-ikutan gitu Iya. ya? Oh ya. Kalau aktif, betul aktif itu kelas 1 SMP. 1 SMP. Oh, oke. Terus lanjut Seterusnya sampai detik ini. akhirnya diamanai sebagai ketua yang tadi ya. Betul sekali. Saya mengikuti berbagai macam kegiatan yang ada di dalamnya. Saya juga berpartisipasi untuk berjuang. Di CR gitu ya ini. Betul sekali. Mungkin gara-gara Mbak Fitra ini aktif sehingga akhirnya diamanai jadi ketua itu, ya. Atau ada hal-hal penunjang lainnya? Kalau membahas tentang keaktifan, mungkin teman-teman yang lain, rekan-rekan kita yang lain juga aktif ya Mas. Insya Allah mereka-mereka yang memilih saya, yang mempercayai saya itu melihat Kemampuan yang ada di berpotensi ternyata. Jadi istilahnya teman-teman ini udah percaya ya sama Mbak Fitra, Insya akhirnya Allah. dipilih dan menjadi ketua. Oke, kalau boleh tahu Mbak ya, apa sih program yang ada di dalam IPPNU ini untuk masyarakat ya, masyarakat halayak di Desa Sepande itu? kalau program setiap ada peringatan Hari Besar Islam, kita memiliki program yang betul-betul kita siapkan dengan matang. Misalnya takbir keliling. Takbir keliling. Oh iya. Ya. Itu sebuah festival, ada undian, ada pertunjukan seperti itu. Itu setiap tahun ada. Oke, Oh, setiap keren. Jadi Mbak Fitra ini mengkomandoi ya apa acara-acara peringatan Hari Besar Islam ya. Pasti meriah ya Mbak ya. Insya Allah meriah sekali. Kalau sekarang Mbak Fitra kesibukannya selain menjadi ketua IPPNU Desa Sepande, apakah ada kesibukan lainnya? Saya seorang mahasiswa aktif. Oh mahasiswa semester juga. 5. Oh Oke. semester. Sama saya juga mahasiswa tapi ya istilahnya gitu. Mahasiswa sekaligus jadi ketua. Kerja juga Anda? Kalau dibilang kerja sih, saya memiliki sambian. Sambian. Oke. Apa Mbak? Mendampingi siswa untuk belajar di rumah secara online. Oh, akibat pandemi ini ya Mbak ya? Oke, karena banyak sekali orang tua yang Mengeluh pasti. Nah, Oke. Karena aduh, saya tuh nggak bisa caranya ini memakai Zoom bagaimana, Google Nah, Meet iya, bagaimana. aku dan teman-teman juga menggarisbawahi sih Mbak, dengan adanya pandemi ini mungkin semua apa ya stakeholder itu merasakan ya dampaknya. Betul. Nggak cuma UMKM, Betul. bahkan ya itu adik-adik kita yang akhirnya disuruh belajar secara daring ya online, Betul. mengalami kesusahan untuk memahami pelajaran. Betul. Jadi Mbak Wita ini melakukan pendampingan adik-adik tadi untuk memahami. Oke. Oh, keren ya. Sudah ketua, mahasiswa, sudah sempat-sempatnya juga mendampingi adik-adik buat terus belajar dan akhirnya bisa memahami pembelajaran tersebut. Alhamdulillah. Itu tiap hari atau gimana Pak? 1 minggu 3 kali. 1 minggu 3 kali. Lah ini kan dengan adanya pandemi, efek pandemi tadi ya Mbak Fitra. Menurut Mbak Fitra sendiri,
penting mana? Pembelajaran secara langsung atau secara online menurut Mbak Fitra? Kalau disuruh memilih penting yang mana, aku loh sebetulnya lebih ke tatap muka ya mas. Tatap muka, secara langsung itu berarti. Iya, akan tapi di sisi lain teknologi juga sangat penting untuk keberlangsungan Anak-anak itu tadi ya? Iya memang. Negara ini. Karena mungkin saat ini juga kita udah memasuki dunia yang sudah digital semuanya. Jadi memang juga perlu ya Mbak, secara daring online seperti itu. Jadi menurut Mbak Fitra ini penting memang untuk pendidikan secara langsung, namun di-combine ya, dikolaborasi dengan pengetahuan secara digital seperti itu ya. Oke. Keren ini guys, jadi banyak sekali kegiatannya ini. Kuat ya, cewek-cewek kuat ya di sini. Kartini ini pasti bangga melihat cewek-cewek seperti ini ya enggak? TikTok kan apalah ya kayaknya. Jadi oke, next ada nggak Mbak hambatan atau permasalahan ya ketika jenengan memimpin IPPNU itu sendiri? Alhamdulillah ya, kalau hambatan yang betul-betul berat sekali insya Allah hambatan. Benar. Kalau yang nggak berat? Tentu saja. Ada. Itu apa aja? Bukan organisasi kalau pasti, tidak ada hambatan. Pasti ada. Betul sekali. Hambatannya dari pengurus intern gitu. Internal berarti ya. Pengurus harian istilahnya. Karena rata-rata teman-teman rekan-rekan kita itu sudah bekerja atau kelas 12 kelas 12 ada yang mahasiswa juga, itu sangat sibuk sekali. Akhirnya mungkin di manajemen waktu ya akhirnya ya mungkin. Oke. Ketika kita membutuhkan bantuan, maaf sedang ada kesibukan lainnya ada ya, benar-benar. Jadi mungkin di manajemen waktu untuk membagi waktu itu masih berantakan ya. Tapi salut dong Mbak, apa ya, di tengah era globalisasi sekarang ya ini masih ada ya pemuda-pemuda yang masih istilahnya itu peduli akan syiar dakwah agama ya kan ya. Soalnya kalau dilihat di era modern sekarang ini apa ya, bukan mengenaskan ya, istilahnya menyedihkan kalau lihat-lihat itu lah. Saya sih punya harapan besar nih kalau alhamdulillah sekarang kedatangan ketua IPPNU ini, jadi bisa menyampaikan unek-unek bahwasanya memang saya bukan warga Sepande, tapi kepingin saya ya wis disiapkan aja calon-calon generasi penerus yang ahlus sunnah wal jamaah seperti itu. Karena memang ya wis lihat era sekarang ini aduh menyedihkan ya Mbak ya. Pulau juga berusaha keras ya bagaimana agar generasi yang masih SD ini bisa mengenal organisasi kami, karena kami berharap mereka itu bergabung dengan kami. Inilah wadah untuk mereka untuk memulai berorganisasi ya, meskipun istilahnya kayak jenengan dulu pupuk bawang. Iya, pupuk bawang. Tanah bawang ya ikut-ikutan, tapi ya wis istilahnya harus kenal dulu lah ya. Ada wadah seperti ini. Selain berorganisasi, belajar mengenai sosial dan juga administrasi tentunya, kita juga belajar mengenai agama. Penting sekali itu memang Mbak. Karena generasi saat ini tidak boleh digoyahkan yang namanya fondasi. Fondasi kita adalah iman. Nah, benar itu. Kadang saya juga ya fondasi Mbak, ini perlu makanya kita sharing-sharing kayak gitu. Ben iling. Jadi aku setuju banget ketika Mbak Fitra ini ngomong bahwasanya kita itu harus memegang ya, mulai dari yang terbawah Mbak ya. Tingkat SD agar apa? Karena memang umur segitu tuh ibaratnya itu masih fresh-freshnya ya. Terkontaminasi, jangan sampai terkontaminasi dengan hal yang negatif seperti itu kan. Oke, itu mungkin aku tak dukung banget. Kalau yang itu aku setuju banget. Semoga dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala Mbak ya. Apa ya, kegiatan mulianya seperti itu. Terus ini aku pengen tahu sedikit di internalnya IPPN itu ada divisi apa aja? Di situ ada departemen gitu. Oh departemen, oh iya. Departemen keagamaan,
dakwah. Iya, benar. Lalu ada kaderisasi, departemen kaderisasi, departemen keorganisasian, departemen minat dan bakat. Minat bakat. Minat bakat. Lalu lembaga Kominfo. Kominfo. Oh, Kominfo ini iya, ini yang perlu ya Pak ya. Misalnya ya wis masuk kita dikombin dengan hal-hal yang sudah berbau digital. Soalnya kemarin pas pembukaan KKN ini waktu itu ya guys, keren gitu loh apa repostannya dari IPNU, IPPNU Desa Sepande. Kayaknya memang harus didukung ini Pak. Betul, karena kita sebagai generasi penerus bangsa ya, Iya. kita juga memanfaatkan Memanfaatkan media kecanggihan sosial, ya. gitu, Benar. untuk menyiarkan agama dan kegiatan yang sedang kita laksanakan. Jalankan tadi, iya benar. Karena mungkin itu juga suatu ikhtiar juga kan ya, usaha kita buat sebagai lahan dakwah kan ya. Karena kalau tuntutan zaman yang modern ya wis, ayo kita manfaatkan dengan baik seperti itu ya. Kalau untuk menyerah. ya jangan menyerah. Kalau untuk kayak podcast gini ada nggak kira-kira di IPNU atau IPPN? Untuk saat ini belum ada. Masih belum ada? Oke. Podcast seperti ini. Mungkin nanti bisa dari teman-teman ya, teman-teman mengajarkan podcast ya nggak cuma mengajarkan aja sih, saran juga untuk mendukung perawatannya juga yang nantinya bisa digunakan oleh IPNU dan IPPN Desa Sepande. Karena setuju Mbak, kalau misalnya kita dukung gitu, insya Allah digunakan nggak? Pasti, Mas. Pasti. Oke, nanti tak bicara sama Mbak Alim ini ya, utama sama bendaranya Mbak Dian ini. Kudu dirayu-rayu titik soalnya bendara ya biasanya kan lho Pak ya. Jadi Ini kan juga untuk kepentingan kita bersama. dakwah juga. Akhirnya kan nanti ketika kita mendukung perjalanan dakwah jenengan sedikit banyak kan pahala mengalir ke kita. Betul, ini ladang pahala Nah, lah ya. benar. Jadi mungkin salut banget aku guys, ketika masih ada ya pemuda-pemuda yang masih memikirkan masa depan generasi penerus bangsa yang berlandaskan oleh iman dan agama ya. Karena udah nggak banyak hal seperti itu, kayak gitu Mbak. Nah ini terakhir Mbak ya, harapan dari Mbak Fitra sendiri untuk Desa Sepande, utamanya untuk IPNU dan IPPNU itu kayak gimana Mbak ke depannya? Harapan kula IPNU di Desa Sepande ini betul-betul Didukung secara moral ya, secara keseluruhan. keseluruhan. Oke. Karena IPNU ini adalah generasi istilahnya tunas yang nantinya akan menjadi sebuah emas yang Ya. nantinya Bisa dibangun gitu betul, kan ya. nanti kan kalau sudah dewasa akan beralih ke kelurahan Akhirnya ya. Oke. Jadi memanfaatkan sumber daya manusia dari daerah sendiri tadi ya. Dengan cara ya wis ayo kita ikut IPNU buat istilahnya upgrading Belajar. diri ya, belajar. Bahwasanya nanti kalau tuh nanti berhasil ya wis kembalinya ke desa itu sendiri ya. Potensinya. Oh. Selain itu ada lagi Pak? Kita juga berharap kalau di Sepande ini guyup dan rukun untuk seluruh organisasinya, Amin. tidak hanya IPNU saja. Ada apa gitu? Karter ya, Iya, Kunces, PKK. Soalnya memang nggak gampang Mbak. Ketika wilayah itu dipadati dengan penduduk yang banyak, pasti tambah susah gitu. Tapi kalau bisa, insya Allah baik ke depannya kan gitu. Saya doakan moga-moga IPPNU, IPNU juga bisa mempertahankan iman agar terus mensiarkan dakwah dan bisa mendidik adik-adik ini utamanya Mbak ya. Itu perlu banget. Meskipun saya bukan orang yang baik, saya tahu mana yang benar. Oke, mungkin itu saja ya yang saya tanyakan, pengen tahu. Saya ucapkan terima kasih banyak udah bisa meluangkan waktunya ke Terima undangan kasih. kita. Ini dengan diundangnya Pulau di sini merupakan suatu kehormatan bagi kami. Pulau atas nama IPNU Sepande, terima kasih banyak sudah diundang di acara. Oke, sama-sama. Misalnya ketika apa ya, kalau
pribadi saya sendiri sih jiwa sosialnya tinggi sebenarnya. Makanya ketika ada hal seperti ini semangat banget. Soalnya apa ya, untuk orang-orang banyak kan seperti itu. Nah mungkin nanti untuk yang masalah podcast tadi, insya Allah nanti ke depan ada follow up lagi ya Pak ya. Nanti bisa dihubungi sama Mbak Arin. Semoga nanti bisa kita dukung IPNU dan IPPNU ini bisa menjadi organisasi yang kuat dan juga bermanfaat pada masyarakat semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih, saya ucapkan kembali. Oke teman-teman, hari ini video kita sudah selesai. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door.